Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Grossever, majalah Gross Digital, dalam kurung MGD, garis miring Gross TV kembali mengudara. Ya bisa terbilang sebulanan lah ya, sebulanan lebih. Anteng Gross TV tidak pernah mewawancarai ABC seputar organisasi. Lebih banyak mengupload seremonial kegiatan-kegiatan dan keilmuan. Terakhir, baru Gross TV upload tadi pagi itu tentang wasiat. Siapa narasumbernya? Ya, di depan Gross TV inilah narsumnya. Kalau nggak salah di kegiatan Penguil ya, Kang Bro ya? Ya, Penguil Banten. Penguil Banten, Oh, iya, wasiat. Dan terakhir, ini lagi dalam berjalan, itu sudah tayang, tanya jawab tentang wasiat. Ingin tahu tentang wasiat? Tonton Gross TV di channel YouTube Gross TV. Promosi dikit. Tapi jangan lupa, like and subscribe. Nah, saat ini di hadapan Gross TV, Kang Gross tidak akan membahas tentang wasiat, Kang. Yaitu Kang Bro UN. Saya singkat aja lah, nggak usah sebut gelarnya panjang lebar. Kang Bro Prof UN sebetulnya sih. Amin. Amin. Kang Bro, ini kan kalau melihat, kita sering banget ya dulu ya membahas tentang polemik di tubuh organisasi. Bahkan bukan pihak eksternal itu bukan hanya dari Kumham saja yang dilibatkan saat ini. Sempat ke waktu dulu pernah ke MPR, kemudian ke DPD, Pak Nyala, terakhir di Komisi 3. Dan di Komisi 3 itu sudah beberapa kali pemanggilan. Bukan pemanggilan ya, diundang lah. Karena kan di undang-undang DPR itu kan jelas yang diundang oleh komisi ya. DPR, nggak disebutkan komisi 1, 2, 3, tidak. Ya. Oleh komisi yang diundang baik individual, instansi ataupun lembaga wajib hadir. Nah, makanya Komisi 3 memanggil waktu itu yang pertama mengundang dengan para ketua-ketua Penguil, para Penguil lah. Pertemuan pertama di bulan Mei atau Juni saya lupa. Kemudian pemanggilan kedua Dirjen AHU, dan yang terakhir ini undangan untuk 3 sebetulnya. Ada para Penguil se-Indonesia, Dirjen AHU, dan PP yang kita sepakati sudah habis di tanggal 2 Mei 2022. Nah, Kang Bro, dari kacamata Kang Bro nih, melihat polemik di tubuh organisasi ini seperti apa sih sampai melibatkan pihak eksternal? Ya, baik. Terima kasih Mas Mahfud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan tidak bosan ya Pak Mahfud ya. Jadi seringkali kita memang bicara tentang ADART gitu ya, organisasi dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin ini rangkaian yang masih berlanjut dari yang dulu sebetulnya ya. Kita sudah banyak bicara, banyak menyampaikan, juga ternyata poin-poin yang disampaikan itu juga justru dijadikan dasar oleh anggota DPR ya, betul. Oleh Komisi 3 terkait dengan katakanlah legal standing dari PP gitu ya. Kemudian juga terkait dengan katakanlah rembuk nasional gitu yang selalu dibilang oleh saya waktu itu bahwa sebetulnya itu adalah sesuatu yang memang bagus, langkah musyawarah itu bagus. Tapi itu tidak dikenal dalam organisasi gitu ya, dalam ADART Ikatan Organisasi ya, di statuta organisasi. Ya, lanjut dengan pengawasan misalkan gitu, itu juga kan dibahas juga oleh Komisi 3 gitu ya. Iya. 67 dengan 82. 67 terkait dengan pengawasan dalam konteks notarisnya gitu ya. Dijadikan rujukan oleh Pak Dirjen waktu itu yang sebetulnya udah dimentahkan juga oleh Komisi 3 gitu ya, bahwa itu sebetulnya bukan dalam konteks dalam konteks organisasi, tapi dalam konteks kewenangan notarisnya. Itu juga sudah cukup terang benderang terkait dengan hal tersebut. Nah, memang begitu masuk ke dalam konteks Komisi 3 sebetulnya kalau tidak datang itu cukup disayangkan. Kenapa cukup disayangkan? Justru momen itulah diberikan kesempatan kepada yang katakanlah berpolemik tadi gitu ya, untuk menjelaskan ya sebetulnya kacamata dia itu kayak apa gitu. Karena Komisi 3 misalkan atau rapat dengar pendapat itu
bukan untuk menghakimi sebetulnya gitu ya. Oke. Mengklarifikasikan. Ya, jadi diadu argumennya dalam tanda petik gitu ya. Tentu tidak dalam konteks yang sebenarnya, artinya ini disampaikan. Nah, kalau memang kemudian ada titik temu kan bisa diselesaikan. Makanya saya juga sependapat dengan ada anggota Komisi 3 yang mengatakan bahwa harusnya PP itu hadir supaya menyelesaikan persoalan. Karena kan ada gap antara pendapat para pengwil gitu ya, dalam praktek disebut sebagai P25 ya, P24 plus 1 sekarang Sumatera Barat P25 dengan Dirjen dengan PP kan gitu ya. Itu kan sebetulnya hanya katakanlah gitu ya, perdebatan-perdebatan yang punya argumen masing-masing. Iya, betul. Gitu ya, yang kemudian juga oleh Komisi 3 disebutkan apa yang kemudian menjadi katakanlah menjadi pembeda di antara ketiganya gitu ya. Dirjen misalkan dikuliti juga kan sama Komisi 3. Nah, memang menurut saya karena ketidakhadiran itu menjadi tidak cepat terselesaikan persoalannya. Coba kalau hadir bisa terselesaikan. Jadi dari hasil kesimpulan yang kemarin disampaikan oleh Komisi 3 gitu ya, dalam rapat dengar pendapat tadi kan ada rekomendasi kan, rekomendasi. Iya. Rekomendasi itu yang memang dalam bentuk rekomendasi, tapi bukan keputusan tentu. Jadi harus ditindaklanjuti dengan langkah lanjutannya, actionnya. Makanya kalau tidak salah besok katanya pengurus wilayah atau Pengwil se-Indonesia diundang oleh Pak Dirjen ya untuk membicarakan hal tersebut. Nah itu memang sebagai langkah lanjutan dari rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 kemarin gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sih nanti hasil akhirnya adalah baik gitu ya. Amin. Karena bagaimanapun misalkan yang direkomendasikan terkait dengan surat yang Pak Dirjen nomor berapa itu harus dicabut gitu ya. Ada 3 kalau nggak salah. Iya, ada beberapa ya yang kemudian juga akan dilakukan katakanlah penyelesaian yang lebih baik antara PP dalam tanda petik dengan pengurus wilayah yang lain-lainnya gitu ya. Nah tentu terkait dengan hal tersebut ya pada akhirnya kembalikan lagi kepada niat baik dari masing-masing pihak gitu loh. Karena bagaimanapun kalau kemudian hanya rekomendasi kan belum diputuskan atau belum ada keputusannya atau belum dicabut misalkan ya tetap berjalan berlaku. Nah itu yang tentu harus kemudian besok tuh harus benar-benar dimanfaatkan momen itu untuk kemudian menyampaikan argumentasi-argumentasi yang memadai dalam konteks selanjutnya gimana gitu. Maksud Kang UN besok itu harus dimanfaatkan oleh para ketua Pengwil untuk segera merealisasikan rekomendasi dari Komisi 3 tersebut, hasil dari DPU gitu maksudnya? Ya, artinya kan misalkan ya bahwa Dirjen AHU akan mencabut surat dari dia, surat dia kan misalkan gitu ya. Nah berarti kan itu harus direalisasikan dong. Nah, artinya dengan seperti apa direalisasikannya? Ya dengan tadi argumentasi yang apakah memang benar apa yang kemudian disampaikan itu. Misalkan terkait dengan katakanlah PP itu sudah berakhir. Iya, 2 Mei. Ya, betul. Ya, misalkan ya, PP itu sudah berakhir. Nah, bagaimana dengan pengwil-pengwilnya, ketua-ketua pengwilnya, ketua-ketua pengdanya? Apakah juga masih mempunyai legal standing? Nah, itu dia tuh. Nah itu juga kan harus kemudian disikapi kan. Iya. Nah apakah kemudian para ketua-ketua Pengwil itu adalah representasi dari anggota, para ketua-ketua Pengda itu adalah representasi dari anggota misalkan. Kalau kemudian sudah ada rapat anggotanya ya nggak ada masalah. Ya rapat anggota itulah yang kemudian menentukan bahwa memang kemudian mereka punya legitimasi. Betul nggak? Sebelum jauh ke